betul. Sebagaimana orang yang bertanya tu macam itulah kini dilupukan. Oh, sekitar tahun 1951. Kalau mau suku Melayu ke Rokan Hulu, nya di mana lah ibadat, di situ dilai orang. Di mana lai orang, di situ lai adat dan oleh Jawa sesuai dengan sejarah Melayu Rokan Hulu atau Melayu Riau, awak iku adalah rambah iku dirambahkan dek Raju Tambusai. Masuk ke Rokan Hulu atau ke Rambah, ke kerajaannya no. Itu budaya Jawa itu lah lama dulu. Budaya Mandailing lah lama dulu. Sekitar tahun 600 petang Jawa itu mudah dimasuki ya, budaya lain, suku-suku lain. Adat itu menghitung kehalusan budi, menyempurnakan kelengkapan adat setiap perihal adat yang akan dilaksanakan, baik nikah kawin, salah berutang, jawab mak, adat mempotingi tanah, adat berbagi horotu, bagi barang, buat sudah katu habis ke seluruhnya itu. Adat muadat nyengkolah yang menghitung baik toboy ataupun lautang itulah menyomah do suampun memajau utang lansai nulis penyadat mah itulah yang disebut orang adat namunnya di dalam kelengkapan adat itu paling banyak. Contohnya adat betimang ayam makan. Setiap suku tadi yang tibu kateh sekali itulah orang katanya bahasa adatnya orang nentahan tanyo tahunya segolu etongan soluk bolu adat namanya pucuk. Dia teh pucuk Datuk Bendaru namanya atasan pucuk-pucuk awak tadi sukun 7 tadi lai Datuk Bendaru namanya. Dia teh Datuk Menaru lai Juleh. Apa namanya? Datuk Sultan Mahmud, itu tiang paling tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kedatangan saya ke sini ingin bertanya tentang asal-usul adat istiadat Mandailing. Kita di sini sudah dibebaskan memberikan alat pusaka yang kita bawa dari Tokaru. Karena kita orang Mandailing adat jujuran. Jadi kita setelah selesai tahun perjanjian janji raja, kita di sini dibebaskan memakai alat pusaka kita. Tapi ada 2 persyaratan, ada satu yang nggak bisa diganggu itu sudah menjadi baku. Istilahnya kalau orang Melayu Sumondo, kalau kita jujuran, kalau kita orang Mandailing nikah dengan orang Melayu, perempuannya dari Melayu, laki-laki dari sini ada di Sumondo. Kalau orang laki-lakinya dari Melayu nikah dengan orang kita Mandailing, adanya ada jujuran. Itu sudah baku, hukumnya nggak bisa diganggu. Buat sejak tahun 1823 sejak perjanjian dengan janji raya di perjanjian janji raya. Jadi kita ada jujuran orang Sumondo. Kalau menempati kawasan ini, kita dulu mula-mula datang ke Batang Samo. Dari Batang Samo, di situ pindah ke Kaiti. Dari Kaiti kita tersebar. Ada yang ke Tulu Baru, ada yang ke Tangun, ada yang ke Manani, Tanjung Merani, Pawan, Sungai Pinang. Jadi sekitar tahun 1700
Di situ sudah mulai tahun 1730 situ sudah menyebar dulu orang Mandailing. Sampai dibentuk waktu itu Napi Tututa. Sampai sekarang kesatuan Napi Tututa masih kuat. Mengapa kita dikatakan Napi Tututa? Karena itu yang aku bilang tadi sama anak itu, karena kita di sini orang pendatang. Karena di luar Rambah ini 7 suku. Untuk mengimbangi 7 suku oleh seorang kepala kecamatan adat namanya Sultan Laut Api. Jadi di dalam struktur Napi Tututa itu Sultan Opat mengarahnya Datul. Jadi tahun ini termasuk Sultan Opat. Kalau di Pulau Baru rajanya Sultan Laut Api sekaligus kepala kecamatan Mandailing Napi Tututa. Di Haiti Sultan Tua Raja Haiti. Di Tangun Sultan Selindung Raja Tangun. Di Manaming Sultan Kuala Raja Manaming. Di Bawan Mangaraja Timbalan. Dan Timbalan Mangaraja Timbalan. Sungai Pinang Mangaraja Sungai Pinang. Jadi sejak kita masuk di sini persatuan Napi Tututa sampai sekarang masih utuh. Jadi saya sebagai Raja Sultan Selindung sekarang sekaligus ketua bidang adat istiadat Mandailing Napi Tututa yang ada di luar Rambah. Saya ketua bidang adat istiadat itu. Itulah kebudayaan keseharian macam yang dulu sama saya, bulan dulu saya. Itulah sudah mengupah. Jadi umpamanya ada yang nikah kawin, ada yang umpamanya hajatan, itu sudah kebudayaan kita. Tapi itu yang bilang tadi, ada secara adat, ada secara keluargaan. Adat ini bisa dibagi. Ada sepanjang adat, ada yang tidak sepanjang adat. Kalau sepanjang adat, kita mau mengupah harus tahu kopi dikumpul ke orang sekampung. Kalau membayar nasa nggak perlu. Umpamanya udah disiapkan persiapannya, diundang kaum pemilih kita itu aja. Itu kebudayaan kita orang Mandailing. Itu nggak bisa, sudah tradisi bagi kita orang Mandailing. Nggak bisa ditinggalkan. Yang kalau suku Mandailing pertama Nasution, itu yang terbanyak di di Nasution. Lubis, Kasibuan, Harahap, Daulay, Siregar, dan Bukan. Itulah suku asli orang Mandailing yang ada di Rokan. Selain dari itu, cuma pendatang yang datang kemudian. Sekian pertanyaan saya ingin berterima kasih kepada Bapak. Assalamualaikum Bu warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Yuni Herdiana dari Universitas Tasikmalaya. Ingin mewawancarai Ibu tentang adat istiadat suku Jawa. Yang pertama, kalau pernikahan yang saya alami dulu setelah adanya lamaran dari pihak laki-laki kepada perempuan dilanjutkan dengan acara adat sanding pengantin. Tapi sebelum disandingkan ada tata cara yang dilakukan, diantaranya sebelum disandingkan pengantin perempuan dimandikan terlebih dahulu dengan bacaan doa yang dilakukan oleh prias pengantin atau kami bilang dukun manten. Dan sebelum dimandikan, kami biasanya pengantin perempuan dibuang rambut kecilnya yang ada di pinggir rambut ini. Katanya tujuannya adalah untuk membuang sial, bahkan menandakan bahwa anak gadis tersebut sudah menjadi istri seseorang. Dan setelah itu dilakukan dengan perhiasan, pemasangan gedong, dan lain sebagainya. Setelah itu dilanjutkan dengan acara temu manten, yaitu ada caranya yang pertama lempar sirih sebagai tanda salam bahwa dua buah keluarga akan disatukan jadi sebuah keluarga. Dan setelah itu
dilakukan dengan pengantin berpegangan tangan untuk mengelilingi, ada telur, kemudian ada kalau kami bilang kayu penumbuk, bahwa pengantin tersebut sudah terikat jadi sebuah keluarga, dan dilanjutkan dengan pijak telur. Dan setelah itu setahu saya mencuci kaki pengantin pria sebagai tanda bakti, setinggi apapun wanita katanya tetap di bawah laki-laki. Nah setelah itu baru disandingkan, dan setelah acara akad nikah biasanya kami mengadakan walimahan atau syukuran. Dalam adat kami namanya waliman, memberitahu kepada tetangga bahwa anak gadis tersebut sudah dimiliki oleh orang lain. Sunat Rasul atau sunatan, biasanya kami orang Jawa juga mengadakan pesta juga bagi yang mampu. Biasanya kalau orang yang sederhana saja. Sebelum diadakan sunat, biasanya zaman dulu, setahu saya, anak laki-laki yang mau disunat itu sama dimandikan dulu, atau di zaman dulu direndam sampai ya 1 jam lah. Tujuannya untuk membersihkan diri dan juga agar mudah dalam proses sunat yang dilakukan oleh dukun sunat. Nah, zaman dulu pakai dukun sunat, kalau zaman sekarang ini sudah pakai dokter tidak lagi. Kemudian setelah itu diadakan pengantin sunat itu diarak atau diiring dari tempat mandi atau sungai, biasanya dibawa pulang diarak. Ada yang menggunakan kuda, ada yang digotong dengan kursi oleh keluarganya, diiringi. Itu namanya pengantin sunat. Setelah sampai di rumah baru dengan sunat. Tapi zaman dulu tidak ada sunat siang atau malam, adanya sunatnya pagi sebelum subuh dilakukan. Katanya untuk mempermudah penyunatan oleh dukun sunatnya. Ya, kenduran itu artinya kenduri atau syukuran juga, seperti hanya suku-suku yang ada di Indonesia ini. Kenduran ini juga syukuran. Biasanya kalau kenduran kami mengundang beberapa orang, kalau tempat kami biasanya menggunakan tumpeng. Tumpeng itu nasi yang dibentuk segitiga kerucut. Tapi kalau di tempat kami ada khusus untuk membuatnya, yaitu namanya pusan. Pusan yang terbuat dari bambu. Nah biasanya itu begitu. Kemudian biasanya berkatan itu dibawa pulang. Dimakan situ kadang sebagian dibawa pulang oleh masyarakat yang mengikuti adat kenduran. Setahu saya ada, cuma saya kurang tahu siapa orangnya, kurang tahu. Yang penting ada Persatuan Keluarga Jawa. Mungkin ada yang Jawa asli dari Jawa, ataupun Jawa yang dari perantauan. Karena Jawa ini terbagi dari 2. Yang pertama dari asli dari Jawa, merantau, ada juga yang sudah berdomisili lama di Riau sini, kelahiran Riau tapi keturunan Jawa.